Yohanes yang mana yang mengarang Injil itu? Ini sebetulnya Pak Wasian itu mengutip dari karya-karya teologi liberal yang kebanyakan berjaya pada awal abad ke-19. Jadi digambarkan di sana seolah-olah Yohanes yang menulis kitab Injil ini bukan Yohanes muridnya Yesus. Nah, dasarnya apa? Salah satu keberatan bahwa itu adalah muridnya Yesus. Tidak mungkin murid Yesus yang adalah orang rakyat jelata biasa, tinggal di Galilea, Kapernaum, mengarang suatu karya yang sedemikian tinggi tingkat bahasanya. Yohanes belajarnya dari mana? Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Kok bisa Yohanes itu menciptakan suatu peristilaan-peristilaan yang begitu indahnya? Lalu dari mana dia dapat bahan segitu banyak? Sekolahnya di mana? Sehingga mulai diragu-ragukan, kemungkinan ini komunitas Kristen abad kedua yang menulis, bukan Yohanes Rasul itu. Teori ini menjadi laris di akhir abad 19, awal abad 20. Itu mulai berjayanya teori-teori ini. Tetapi kalau pada zaman ini mengutip pendapat seperti itu sudah ketinggalan kereta. Karena sejak temuan-temuan terakhir ini di Yerusalem dan sekitarnya, dan rupanya Pak Abdullah Wasian itu kelompok yang paling terlambat. Ini kalau teman-teman muslim yang lain seperti Cak Nur, seperti Komarudin Hidayat, pemahamannya sudah lebih modern lah. Ini model-model konservatif yang seperti ini. Dan saya pernah diundang ceramah di Paramadina juga mengenai masalah ini. Ada satu tulisan saya yang di luar itu, judulnya Kristologi Patristik. Dari Mesianisme Israel sampai Kristologi Patristik, itu ceramah saya di Forum Islam Paramadina. Lalu satu lagi juga tulisan saya yang saya sajikan bersama Kiai Agil tentang La ilaha illallah di luar itu ada. Nah, satu lagi adalah yang kemarin saya sajikan di Bali, itu kasetnya juga ada di Bali itu mengenai ahli kanisah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli kanisah wal jamaah. Ahli kanisah itu adalah pengikut gereja. Kanisah itu kan gereja bahasa Arab. Wal jamaah, gereja yang am maksudnya. Ahli kanisah wal jamaah itu pengikut gereja yang am. Ini mengapa sampai terjadi semacam ini? Lah, ini retrospeksi, introspeksi sekaligus kritikan untuk kita. Akibat mengapa terjadi teologi liberal yang tidak percaya seperti ini? Akibat gereja barat kurang berakar pada tradisi mula-mula. Akibatnya orang barat itu kalau metodologinya memang jempol. Saya sadar kekristenan maju karena metodologinya orang barat. Tapi metodologi yang bagus kalau nggak punya bahan, akhirnya bahan yang sedikit itu diolor-olor sampai kemana-mana. Ini kelemahannya. Nah, mestinya dipadukan. Gereja Timur itu memiliki bahan yang begitu kaya. Mestinya dipadu dengan gereja barat. Metodologi berpikirnya. Kenapa demikian? Sampai Yohanes pengarang Injil dianggap bukan pengarangnya. Karena kekurangan data. Jadi sekarang konkretnya begini. Salah satu ajaran fundamentalisme Kristen itu fundamentalisme biblik. Yaitu fundamentalisme Alkitabiah. Seolah-olah orang Kristen itu menganggap sinis terhadap data sejarah kalau itu bukan dari Alkitab. Ini ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya kita semua berakar pada Alkitab, betul. Tapi persoalannya, ada sesuatu yang terputus. Alkitab ini selesai ditutup dengan kitab Wahyu. Setelah itu langsung Luther, Calvin, Zwingli. 16 abad tuh kosong di mana isinya. Lah, ini yang menyebabkan data ini kurang. Nah, gereja Timur penuh. Petrus ketika dia selesai dari Yerusalem, dia pergi ke Antioquia, Syria. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 15, tetapi juga dicatat dalam Galatia pasal 2, seluruh ayatnya sampai ayat 11. Di sana Petrus pergi ke Antioquia. Yang kita tidak tahu, muridnya Petrus siapa penerusnya? Muridnya Yohanes siapa? Untuk mengatakan bahwa Yohanes bukan penulisnya, kita harus tahu cek and recheck data. Muridnya Yohanes namanya siapa? Ketika Bung Karno mati, di sana ada Ruslan Abdul Ghani, ada Soeharto, ada yang lain-lain, ada murid yang nakal, ada murid yang baik. Nah, tapi bagaimanapun juga ada kesinambungan. Karena yang namanya Ruslan Abdul Ghani kenal dengan Soekarno. Tapi kira-kira kalau Soekarno mati langsung ke saya, sambungannya dari mana? Lah, ini yang menyebabkan celah-celah kekosongan ini, muncullah teologi liberal.
Saya punya data bahwa memang Yohanes penulisnya. Pertama begini, jangan membayangkan murid-murid Yesus itu terlalu bodoh. Ini abad lampau kita mengatakan begini. Karena apa? Dulu orang berpikir, Yesus itu menguasai berapa bahasa coba? Kalau zaman dulu orang mengatakan, oh Yesus itu kan orang kecil di Nazaret, di Galilea. Tentu ya bahasanya hanya bahasa Aram. Ketika tahun 50-an ditemukan banyak keping-keping mata uang, surat-surat perdagangan yang ditemukan antara lain di penggalian Kapernaum. Koin-koin mata uang itu ditulis rata-rata dalam 3 bahasa. Itu berarti orang Galilea di sekitarnya mengerti 3 bahasa. Kemudian ditemukan surat-surat perdagangan di Gua Qumran tahun 1947. Di sana ditemukan misalnya surat Bar Kokhba, ternyata tertulis dalam bahasa Yunani. Berarti orang Yahudi waktu itu bisa juga bahasa Yunani. Dengan demikian kalau meragukan Yohanes karena dia tidak bisa bahasa Yunani, ini semua sudah diputuskan oleh penemuan data-data terakhir dari Qumran. Di Qumran tidak hanya bahasa Ibrani, tapi juga bahasa Yunani. Bahkan sedikit ada yang bahasa Latin dalam penemuan-penemuan itu. Lalu saya ditanya oleh seorang wartawan, kenapa Yesus itu muncul abad pertama di Israel, Pak? Tidak di Tanah Batak. Ada seorang pendeta lain yang diwawancarai. Ini pendeta yang model tukang menyesatkan ini. Pokoknya beda pendapat dengan gereja saya, sesat. Dasarnya apa? Pokoknya sesat. Nah itu kalau gitu anak TK juga bisa. Lalu ditanya begitu, model pendetanya tanya begini. Ya itu kan hak prerogatif Allah, ya udah tidak usah wawancara. Turu wae wis lek ngono. Saya ditanya begini, bukan saya merasa lebih pintar, enggak, tapi ini penting. Buktinya yang seperti ini. Ini kan terputus akhirnya. Harus dijawab ini, nggak bisa hanya dientengkan saja. Tiba-tiba nanti kalau nggak dijawab, suatu saat dia bingung, Anda tidak ketemu lagi di gereja, nanti ketemu di masjid nanti. Ya loh? Ini harus dijawab. Karena apa? Memang ini penting, kesinambungannya harus jelas. Bahwa murid-murid mengenal bahasa selain bahasa Ibrani. Itu dibuktikan misalnya. Ketika di kayu salib, inskripsi Yesus ditulis dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani dan Aram, 1. Bahasa Yunani dan bahasa Latin. Namanya Petrus itu siapa? Petrus 1, Simon 2, Kefas 3. Itu nama yang mewakili 3 bahasa. Dia disebut Kefa, bahasa Aram artinya batu. Dia disebut Petrus, Petra artinya juga batu. Simon itu nama aslinya. Jadi itu nama orang saja mewakili 3 bahasa. Kalau saudara melihat salib Katolik, tulisannya di sini INRI. Yesus Nazaret Rex Judaeum. Yesus Nazaret raja orang Yahudi. Tapi kalau saudara pergi ke Turki, saudara pergi ke Yunani, saudara pergi ke Rusia, tulisannya bukan INRI tapi INBI. Yesus Nazaret Basilios Israel. Bahasanya Yunani. Ini persis dengan 3 yang di INRI salib. Tapi kalau saudara lihat Jerusalem Cross, di sini ada tulisannya Ibrani, Yod, Yesua, Nun, Nosrim atau Hanosrim, Mem, Melek, Yod, Yehudim. Tulisannya di situ. Yang benar mana? Ketiga-tiganya benar karena di Injil Yohanes disaksikan ketika disalib 3 itu dimuat semuanya. Jadi ini perlunya data sejarah. Kalau di gereja timur itu lengkap. Misalnya, setelah Yohanes mati di Pulau Patmos, siapa penerusnya? Ada. Tulisan-tulisan murid-muridnya Rasul itu sampai sekarang masih ada. Hanya salahnya saja tidak mau dibaca. Akibatnya kesimpulannya jadi ngoyoworo kemana-mana. Itulah yang namanya tulisan bapak-bapak gereja atau patristik. Karena itu, sekarang misalnya Yohanes salah, Petrus bisa negur. Karena apa? Muridnya Petrus namanya Ignatius dari Antioquia. Dia menulis 7 suratnya yang menyaksikan bagaimana Injil Markus ditulis oleh Markus juru bahasa Petrus ketika ada di rumah. Dia menyaksikan bagaimana Yohanes ini menulis Injilnya dengan beberapa murid di padepokannya, jadi semacam pesantren Kristen gitu, di mana salah seorang sekretarisnya Yohanes itu namanya Presbiter Yohanes. Dan ketika Presbiter Yohanes menuliskan untuk Yohanes, bukan berarti karyanya Presbiter Yohanes, tapi tetap karyanya Yohanes. Karena apa? Karena seorang rabi tidak harus menulis dengan tangannya sendiri. Jadi urusan tulis menulis tidak harus dengan tangannya sendiri. Contohnya, Ulangan pasal 34.
Kalau itu yang nulis Musa dengan tangannya sendiri, semuanya, bagaimana Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Ternyata penulisnya Yosua. Dan ini adalah sastra yang lazim pada zaman itu. Dengan kata lain, Rasul Yohaneslah penulis Injil Yohanes. Kemudian diceritakan oleh Irenaeus. Irenaeus itu bukan orang Jerman, Pak. Itu orang Timur Tengah. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi masih sambung. Irenaeus menulis. Waktu itu muncul bidat Kristen yang namanya Korintus. Ajarannya ajaran gnostik yang sekarang ini ditulis dalam kitab palsu yang namanya Injil Thomas yang kemudian dikutip oleh Anan Krishna. Itu diceritakan Korintus ini suatu saat dulu itu ada tempat pemandian umum. Kemudian Rasul Yohanes dengan orang-orang Kristen sedang ngantri di situ mau mandi. Di situ tiba-tiba muncul Korintus. Korintus itu seorang bidat. Rasul Yohanes langsung berseru, murid-muridku, tinggalkanlah tempat ini. Karena si Korintus, musuh kebenaran itu ada di dalam rumah ini. Saya takut-takut rumah ini akan runtuh karena kesesatan dia. Lalu orang Kristen itu lari. Itu tulisannya siapa? Irenaeus. Irenaeus menerima berita dari Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Tulisannya semua sekarang masih ada. Nah ini pentingnya kesinambungan sejarah ya. Itu bukan kitab suci. Ya, reading Bible, back to the Bible boleh. Sola Scriptura silahkan. Tetapi apakah Anda tidak terganggu? Setelah Petrus mati siapa penerusnya? Apakah Anda tidak terganggu? Siapa penulis Injil Yohanes? Kalau hanya Alkitab tanpa memperhatikan sumber sejarah di sekitarnya, akibatnya muncul teologi liberal yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Reaksinya gereja terhadap teologi liberal, pokoknya Alkitab. Ini standar kebenaran, yang lain keliru. Lalu kalau ada bukti begini, itu semua salah. Dasarnya apa? Pokoknya salah. Itu repot. Makanya itu sering kali saya anjurkan. Gerakan saya di gereja, gerakan intelektual. Karena itu saya tidak punya jemaat. Jemaat saya ada jemaat studi. Ya jemaatnya Pak Pendeta ini, ya jemaatnya Katolik, ya jemaatnya Protestan. Karena apa? Kedatangan kami adalah untuk memberi wacana intelektual. Menjawab persoalan-persoalan semacam ini. Ini tentu tidak ada dikatekisasi kan ini. Ini tidak ada. Yang begini ini memang problem yang sedang ada di depan gereja. Nah, cerita yang digambarkan Irenaeus Ignatius itu menggambarkan apa? Gereja mempertahankan ajaran Kristus dengan cara apa? Diterus sampaikan tanpa putus. Karena itu, Korintus, hakmu mengajar apa? Kamu itu dari siapa? Wong kamu tidak mengenal Kristus. Lah kalau kami Ignatius, kami muridnya Petrus, kami Markus, kami muridnya Petrus, kami Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Loh kok anehnya tulisan-tulisan yang bermacam-macam ini kok bisa sama? Padahal nggak pernah janjian. Lah inilah justru keajaiban Roh Kudus berkarya di sini. Kepelbagaian di dalam analisis, di dalam pola pewartaan tidak mengurangi nilai kesamaan dalam ajaran Injil. Ini bisa dijawab. Nah terus terang Pak Wasian nggak pernah baca ini. Karena itu moga-moga dia dengar saya ceramah sekarang ini. Supaya dia bisa mengkoreksi pandangannya.